Ini cerita pengalaman saya mencoba menemukan kebahagiaan sejati dari dalam diri saya sendiri. Kebahagiaan sejati adalah sesuatu yang kita semua cari, tapi seringkali kita mencarinya di tempat yang salah. Kita sering berpikir bahwa kebahagiaan bisa ditemukan melalui harta benda, status sosial, atau pengakuan dari orang lain. Tetapi, apakah itu benar-benar membawa kita ke kebahagiaan sejati? Banyak orang menghadapi tantangan dalam mencari kebahagiaan karena mereka terlalu fokus pada faktor eksternal. Mereka berpikir bahwa jika mereka memiliki lebih banyak uang, lebih banyak teman, atau lebih banyak pengikut di media sosial, maka mereka akan bahagia. Tapi kenyataannya adalah bahwa kebahagiaan tidak dapat dibeli atau diperoleh melalui faktor eksternal. Kebahagiaan sejati harus datang dari dalam diri kita sendiri. Ketergantungan pada faktor eksternal juga bisa menyebabkan stres sehari-hari. Kita sering merasa tidak cukup, tidak berharga, atau tidak bahagia karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang unik dan tidak ada yang sama. Kita perlu menghentikan perbandingan dan fokus pada potensi diri kita sendiri. Stres juga bisa menyebabkan kita kehilangan fokus pada apa yang benar-benar penting. Kita sering terjebak dalam rutinitas sehari-hari dan lupa untuk menghargai hal-hal kecil yang membuat kita bahagia. Kita perlu mengambil waktu untuk refleksi diri dan mengingat kembali apa yang membuat kita hidup. Meditasi, self-reflection, dan praktik Shodhai adalah beberapa cara untuk mengakses kebahagiaan dari dalam. Tapi menurutku ada satu yang paling powerful untuk mengakses kebahagiaan sejati. Ini berdasarkan pengalaman pribadiku sendiri ya. Meditasi bisa membantu kita menghilangkan stres dan fokus pada saat ini. Self-reflection bisa membantu kita memahami diri kita sendiri dan mengenali apa yang membuat kita bahagia. Sedangkan Shodhai membuat kita memunculkan 4 sifat kebahagiaan sejati, yaitu kuat, suci, bebas, dan tenang. Sekaligus bisa menemukan sumber ketidakbahagiaan dari ketiga masa lampau, masa sekarang, dan masa akan datang. Shodhai tidak hanya membantu kita menghilangkan stres, tetapi juga membantu kita meningkatkan kesadaran diri. Dengan menjalankan Shodhai, kita bisa memahami apa yang membuat kita bahagia dan apa yang membuat kita stres langsung dari akarnya. Kita bisa menggunakan kesadaran ini untuk membuat perubahan cara pandang kita dalam melihat problematika hidup. Perubahan pola pikir akan merubah sikap kita sehari-hari, otomatis akan merubah pengalaman hidup dan kebahagiaan seseorang. Ketika kita mengubah cara kita berpikir dan bersikap, kita bisa mengubah cara kita menghadapi tantangan hidup. Kita bisa menjadi lebih bijaksana dalam mengambil sikap, lebih berani, dan lebih bahagia. Kita semua memiliki kemampuan untuk mengubah hidup kita dan meningkatkan kebahagiaan kita. Kita perlu mengambil kesempatan untuk refleksi dan mengingat kembali apa yang membuat kita hidup. Kita perlu mengambil tindakan untuk membuat perubahan positif dalam hidup kita. Perubahan hidup tidak harus besar, tetapi bisa dimulai dengan hal-hal kecil. Bisa kita mulai dengan melatih cara terima suasana kita dengan dasar untuk kebahagiaan terhadap sesama manusia. Melalui panca indera, kita menerima rangsangan dari luar diri kita, lalu masuk ke pikiran kita. Perasaan jiwa kita akan menentukan tindakan yang akan diambil terhadap rangsangan yang kita terima. Inti hakikat kita yang mendorong pikiran dan badan kita bertindak. Dan hal ini akan menjadi kecenderungan jiwa kita yang akan terwujud nyata menjadi sikap dan perilaku kita. Contohnya ketika kita melihat tetangga membeli mobil baru, mata dan telinga kita menerima rangsangan tersebut. Mata melihat mobil baru diturunkan dari truk towing, telinga kita mendengar tetangga lain memuji tetangga yang beli mobil. Sejenak kita berpikir, tapi apa yang kita pikirkan dipengaruhi oleh kecenderungan jiwa kita. Jika kecenderungan jiwa kita serakah, maka respon kita akan merasa kalah dengan tetangga tersebut. Udah tahu kan ya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Kalau kecenderungan jiwa kita sombong, kita pasti gak mau dikalahkan. Lalu bilang, aku juga bisa beli mobil yang lebih bagus dari itu, tapi buat apa? Gak penting kali. Itulah penyebab kita sulit sekali mencapai kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati hanya bisa kita capai jika dasar kecenderungan jiwa kita untuk membahagiakan orang lain, peduli dengan orang lain, dan ingin sama-sama berubah ke arah yang lebih baik. Sampai di sini dulu pembahasan menemukan kebahagiaan sejati dari dalam diri saya sendiri. Semoga bermanfaat dan jika ada hal yang mau didiskusikan, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa tonton video saya yang lain tentang self-improvement dari sudut pandangnya berbeda dan berdasarkan contoh nyata yang saya alami. Salam.